Kali ini kita akan membahas apa kaitan antara Roh Kudus dan karya Kristus. Roh Kudus adalah saksi utama bagi Kristus karena dia merupakan rekan terdekat Yesus selama pelayanan Yesus di bumi. Roh Kudus adalah pendamping Kristus yang tidak terpisahkan karena semua aktivitas Kristus dibuka di hadapan Roh Kudus. Inilah mengapa kesaksian Roh Kudus sangat penting, kuat, dan dapat diandalkan. Dari dalam rahim Bunda Maria hingga ke kuburan batu sampai tahta yang kekal, Roh Kudus adalah teman setia anak Allah. Akibatnya, ketika Roh datang kepada orang Kristen untuk tinggal di dalam hati kita, Ia datang sebagai Roh Kristus sedemikian rupa sehingga seseorang memiliki Roh berarti memiliki Kristus sendiri. Sama seperti seseorang kekurangan Roh berarti kekurangan Kristus sendiri. Ketika Yesus mengumumkan kepergiannya dari para murid, tetapi meyakinkan mereka bahwa aku akan kembali kepadamu, dia tidak berbicara tentang kebangkitannya kembali atau tentang kedatangannya terakhir nanti, tetapi tentang kedatangannya dalam karunia Roh. Jadi persatuan antara Yesus dan Roh Kudus sehingga kedatangannya terakhir adalah kedatangan Yesus sendiri dalam Roh. Roh Kudus datang kepada kita sehingga memenuhi syarat untuk membentuk kembali kita menjadi seperti Kristus. Jadi ini adalah fungsi sentral dari Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Semoga semakin kita paham, semakin kita diteguhkan akan pekerjaan Allah Tritunggal yang tidak terpisahkan sejak semula hingga akhir nanti kekal selamanya. Kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya tidak mematikan kehendak bebas manusia, karena kita bukan diciptakan sebagai robot-robot yang patuh begitu saja. Jadi kehendak bebas manusia dengan keberdosaan kita tetap memampukan dirinya terkadang bisa meniadakan kehadiran Roh Kudus dan hidup bebas sesuai kehendak pribadinya yang menjurus kepada dosa. Tapi kabar gembiranya adalah kapan saja manusia itu mau berbalik mendengarkan Roh Kudus dalam hatinya, Roh Kudus selalu ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian karena begitu besar kasih-Nya pada kita yang kadang hidup seenaknya. Roh Kudus gak pernah marah sama kita walau kita sering mendukakannya, sering gak mau denger-dengeran sama Dia, sering kita cuekin, sering kita abaikan. Kesetiaannya pada Bapa, pada kita, mungkin gak akan bisa kita mengerti. Sebegitunya Roh Kudus ada dalam diri kita dan gak akan pernah meninggalkan kita. Nah, bagaimana nih seharusnya kebenaran akan relasi Kristus dan Roh Kudus ini mentransformasi hidup Kristen kita? Kita perlu ingat terus, Roh Kudus selalu ada dalam diriku, Kristus ada dalam diriku. Harus selalu diingat karena sifat dasar manusia adalah pelupa. Makanya Alkitab kita ditulis supaya kita nggak lupa. Ketika sadar aku sedang tidak menganggap Roh Kudus ada dalam diriku, aku berlaku seenaknya tanpa berdiskusi dengan Roh Kudus dalam diriku, harus segera bertobat dan kembali kepadanya. Kadang ada juga masanya bahkan kita nggak sadar loh kalau kita lagi nggak menganggapnya ada. Oleh karena itu kita harus mengecek diri secara berkala, sering-sering. Tapi sebagai manusia berdosa, penilaian kita sendiri bisa salah. Di Mazmur 139 kita diingatkan, "Search me, O Lord." Jadi kita perlu minta bantuan Tuhan yang menelaah isi hatiku yang paling dalam yang tersembunyi, agar aku tak jatuh dan mendukakan Dia. Kita harus terus bergantung pada Roh Kudus di dalam hati kita.